Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Makfira Nafiri Izani. Untuk nomor induk mahasiswa saya 20121013. Halo, perkenalkan nama saya Vigo Arjuna Pratama. Nomor induk mahasiswa 20121027. Halo, perkenalkan namaku Tria Sintini Dias dengan NIM 20121026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaysia Syaf Lafir Afklarun. Nomor induk mahasiswa saya 20121030. Halo, perkenalkan nama saya Izzatul Asma. Nomor induk mahasiswa saya 20121011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Bagus Yevani Yauti, asal dari Prodi D4 LM, NIM 2012-1005. Perkenalkan, nama saya Sofia Zawa Anastasia, nomor induk mahasiswa 20121023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa, NIM 20121010, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Perkenalkan, nama saya Saludila Prameswati, NIM saya 20121022. Perkenalkan, nama saya Sulistari Adi Francisca, nama induk mahasiswa saya 20121024. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ayulandari dengan NIM 20121029. Halo, perkenalkan nama saya Okti Indriansyah, nomor induk mahasiswa saya 20121017. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Widya Iswara Aprilia, nomor induk saya 20121009. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan wujud dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini keberadaannya. Pancasila diambil dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang beradab-adab lamanya. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama dan terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, pada topik kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan pada masa Reformasi. Di samping itu, tujuannya adalah untuk menyusun dan membahas suatu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah pandangan hidup rakyat. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti Pancasila dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Nah, yang selanjutnya yaitu makna Pancasila. Teman-teman tahu makna Pancasila ini ada dua,
Nah, yang pertama yaitu nilai-nilai yang ada pada Pancasila yang menjadi acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas berkehidupan bernegara. Nah, yang kedua yaitu nilai yang ada dalam Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama yang menjadi sarana pemersatu bangsa. Itu ya teman-teman makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat universal atau umum. Setiap sila pada Pancasila mengandung 4 sila lainnya. Itulah mengapa Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisah. Setiap sila memiliki tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan sehingga tidak dapat dipindahkan. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Yang dimaksud sebagai ideologi terbuka ialah ideologi yang menjadi pandangan satu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Antara lain, nilai dasar yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, nilai instrumen yaitu nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, dan nilai praksis yaitu nilai yang dilaksanakan secara umum. Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk yang kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Nah, untuk yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Untuk yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya ialah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Sedangkan untuk fungsi Pancasila sebagai ideologi negara secara luas yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang kelima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keenam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber, yang ketujuh Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang kedelapan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan untuk yang terakhir Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, nilai instrumental artinya mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Yang ketiga, nilai praksis artinya realisasi dan instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Sejarah dirumuskannya Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI sendiri adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertamanya, BPUPKI ada 3 tokoh pahlawan bangsa, yaitu Soekarno, Yamin, dan Soekarno, yang menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Kak Jiman Widyo Ningrat, pada pidato pembukaan sidang.
Kemudian unsur dasar negara Pancasila menurut Moh-Yamid 29 Mei 1945. Moh-Yamid menyampaikan usulan Pancasila secara tertulis pada kedua sidang secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Untuk ulasan tertulis, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan Persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan menjelaskan faktor-faktor unsur dari Pancasila. C. Unsur dari negara. Dasar negara Pancasila menurut Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma, lalu dengan anjuran para ahli bahasa rumusan dasar negara diusulkan Soekarno dengan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional dan berkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib bagi negara Indonesia. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum adalah dari sumber hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang 1945. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan kepribadian bangsa Indonesia. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Periode kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Periode 3, tahun 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada di bawah kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Ustek. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi hasilnya terjadilah kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan ini adalah menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA dan program pembangunan yang tertuang di dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Hal itu yang menjadikan pembangunan bertumbuh. Lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur.
Pada masa Orde Baru ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pembatasan dalam berpolitik, yaitu dibatasi dengan 3 partai saja. Yang pertama ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Partai Golkar atau Golongan Karya, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Selanjutnya yaitu pembatasan dalam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang ditandai dengan adanya surat kabar atau majalah yang dibredel dan dicabut surat izin penerbitannya, serta adanya beberapa aktivis politik yang hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasinya. Kedua hal tersebut berkaitan dengan pemerintahan. Penyimpangan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga ditandai dengan adanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Isi Pancasila menurut Peraturan Orde Reformasi. Reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai atau dasar moral etik bagi negara dan semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia, yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dan berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna yang sesungguhnya. Pada era reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, antara lain yaitu: yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, reformasi yang berberi kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia, artinya gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang keempat, reformasi yang berakar pada asas kerakyatan, artinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia.
Dan yang terakhir, nomor 5, reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selama era reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu: yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Yang kedua, para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi benturan kepentingan politik. Yang ketiga, pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. Yang keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Yang kelima, korupsi yang semakin terbuka dan membudaya. Era reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada era reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan, seolah-olah telah membudaya di Indonesia. Kesimpulan dari video ini adalah Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup dan berkembang di luar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dan penyelenggaraan negara. Ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Sila 5. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah! Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah 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 menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.